Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang tidak mengenal santet? Penikmat film horor tentu familiar dengan istilah santet. Ini adalah salah satu ilmu mistis yang pada umumnya digunakan untuk balas dendam dan mencelakai orang. Praktek santet biasanya hanya bisa dilakukan oleh dukun dengan tingkat ilmu tertentu karena melibatkan bantuan makhluk astral. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudoscience, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktek yang diklaim ilmiah, namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Praktek yang masuk dalam kategori ilmu hitam ini seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban. Menurut jurnal berjudul Usage of IT on Traditional Magic Practice, Review on Cultural Transformation tahun 2019, benda tersebut telah diberi ramuan atau mantra tertentu oleh sang dukun untuk mencelakai korban ketika dikirimkan ke dalam tubuh mereka. Jika dilihat dari benda-benda yang digunakan, ada beberapa jenis santet yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dihimpun dari berbagai sumber. Mari kita simak daftarnya berikut ini. 1. Jarum seringkali ditemukan di dalam tubuh korban santet agar kesakitan. Lokasinya pun beragam, mulai dari kaki, perut, hingga berbagai organ dalam. Kedua, selain jarum, ada pula santet berupa paku. Medium ini bisa dikirimkan ke dalam tubuh untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Apalagi paku yang digunakan biasanya besar dan berkarat. Yang ketiga, kawat dan berbagai logam lain juga sering dikirim ke tubuh korban. Rasa sakit yang disebabkannya sulit untuk dideskripsikan. Dokter pun sulit untuk mengobatinya karena santet tentu saja bukan termasuk cabang ilmu kedokteran. Yang keempat adalah kertas mantra. Medium ini dikirimkan ke dalam rumah korban dengan dibungkus kertas lain atau di dalam botol untuk mengirimkan makhluk halus. Yang kelima, boneka ilalang. Benda ini juga sering dipakai untuk merepresentasikan korban. Penyantet akan menusuk atau bahkan membakar boneka itu supaya menimbulkan rasa sakit pada korban. Boneka ini nampak sederhana untuk dibuat, tapi ketika boneka ini sudah diberikan mantra-mantra untuk menemukan korbannya, betapa bahayanya boneka ini. Korban akan disiksa oleh dukun atau orang yang dendam padanya. 6. Boneka kayu biasanya digunakan untuk santet yang lebih keras. Orang-orang yang dendam pada korbannya ingin si penerima santet benar-benar tersiksa. Bisa saja kayu tersebut dibakar dan akan memberi efek pada korban. 7. Santet jenis ini menggunakan jin atau makhluk astral untuk mengganggu korban. Biasanya jin akan menempel pada korban selama beberapa lama sampai korban jatuh sakit atau bahkan meninggal. 8. Telur ayam adalah salah satu medium yang digunakan dukun untuk menempatkan mantranya. Banyak yang percaya bahwa santet dengan darah atau telur ini akan lebih kuat dan bertahan dalam tubuh penerima santet. 9. Santet ini menggunakan foto, rambut, sapu tangan, hingga tanah di sekitar rumah korban. Bahkan bahan-bahan yang biasa kita pakai sehari-hari bisa menjadi alat untuk mengirimkan santet ke kita. Medium lain yang tak kalah populer adalah pecahan kaca, batu, sapu, lilin, benang, bunga, hingga dupa. 10. Santet bisa berupa makanan dan minuman yang telah diberi mantra. Metode ini disebut juga dengan guna-guna. Menurut jurnal yang disebutkan di atas, guna-guna juga bisa dikirim dalam bentuk baju. Korban harus memakainya agar mantra bekerja dengan efektif. 11. Ada jenis santet lain bernama teluh. Praktek ini dilakukan dengan mengirimkan hewan-hewan menjijikkan atau berbahaya kepada korban seperti kalajengking, ular, cacing, ataupun belatung. 12. Sementara jenis lainnya disebut tenung. Ini merupakan kombinasi antara santet dari benda mati dan hewan-hewan yang digunakan dalam teluh. Itulah sejumlah benda yang populer digunakan untuk menyantet. Biasanya, korban dari ilmu hitam ini akan jatuh sakit setelah mendapatkannya. Dokter biasanya juga sulit untuk menyembuhkan mereka karena benda-benda di atas telah diubah menjadi energi negatif yang tak kasat mata. Walaupun begitu, keberadaan dan efektivitas santet masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah.
Lalu bagaimanakah cara menangkal, menghilangkan, atau paling tidak bisa melindungi dari santet? Yang paling utama, rajinlah beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim bisa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Contohnya sebelum tidur, bisa dengan membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke sekujur tubuh. Cara kedua yaitu dengan tidur di lantai atau maksimal 15 cm tinggi tempat tidur kita. Ilmu santet, terutama jin, akan kesulitan mendekat jika posisi kita menempel ke tanah atau lantai. Berikutnya adalah dengan menanam tanaman yang bermuatan elektronegatif. Ini merupakan salah satu cara ilmiah untuk menghindari santet. Di antaranya adalah dadap, pacar air, kelor, dan bambu kuning. Tanaman-tanaman ini merupakan yang bermuatan negatif. Maka jin atau gelombang santet yang dikirim akan terpantul karena akarnya tidak mencengkeram bumi secara kuat. Selanjutnya adalah mawar merah. Cara menghilangkan santet yang ada di rumah bisa dengan menempatkan mawar merah. Selain menjadi simbol cinta, mawar merah ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan penangkal santet dan sihir. Energi negatif yang ada di dalam rumah nantinya akan ditangkap oleh mawar merah, kemudian disalurkannya menuju tanah. Kurma ajwa. Cara menangkal santet selanjutnya bisa menanam pohon kurma ajwa. Buah kurma ajwa ini sangat ditakuti oleh setan dan jin, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dalam hadis sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. HR Al-Bukhari 5769 dan Muslim 204. Berikutnya adalah dengan memakai aksesori dari kayu anti ular. Aksesori ini akan menghindarkan Anda dari setan atau santet hitam. Rumah Anda juga bisa dipasang aksesori dari kayu yang tergolong anti ular, seperti kayu liwung, kayu stigi, kayu nagasari, dan kayu minging. Kayu-kayu tersebut juga dapat dibuat sebagai aksesori seperti tasbih, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Merang ketan hitam. Selanjutnya, cara untuk menghindari santet saat tidur bisa menggunakan merang hitam. Cara menangkal santet yang satu ini, menurut paranormal kondang Mbah Gondrong Suroso, bisa menangkal segala ilmu gaib. Sederhana sekali caranya, cukup simpan merang ketan hitam di dalam dompet atau di bawah bantal tidur. Bisa juga dijadikan gelang. Cara selanjutnya yaitu dengan meditasi pembersihan. Cobalah untuk meluangkan waktu 10 hingga 15 menit sebelum tidur untuk melakukan meditasi pembersihan, relaksasi, dan grounding. Di samping bermanfaat buat kesehatan, meditasi ini juga bertujuan untuk membersihkan aura ataupun energi negatif yang berada di dalam tubuh. Yang terakhir, jadilah pribadi yang santun. Jangan sekali-kali menyakiti orang. Segera ucapkan maaf bila Anda merasa ada yang tidak beres antara hubunganmu dengan orang-orang terdekat atau dengan orang-orang tertentu. Jaga perbuatanmu agar tetap disenangi banyak orang. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.